Yoho, apa kabar nakama semuanya? Seperti yang kita ketahui, karakter yang satu ini, yakni Rambut Merah Shanks, merupakan karakter yang benar-benar hebat. Meski ia jarang sekali ditampilkan, namun setiap kejadian yang ada Shanks-nya selalu menjadi sorotan utama. Bahkan, tidak sedikit dari kita yang terus-menerus memikirkan kemana langkah Shanks selanjutnya. Dan kali ini, kami ingin coba untuk membicarakan kebenaran tentang putusnya tangan Akagami no Shanks. Jadi, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Mungkin pertanyaan yang perlu kita bahas di sini adalah tentang kenapa kami membahas topik ini. Kami tiba-tiba kepikiran saja melihat bahwa sesuatu yang awalnya membuat bingung Eiichiro Oda, di kemudian hari Eiichiro Oda bisa membuat hal bingung tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk membuat manganya menjadi kejutan bagi setiap orang. Maksud kami, mari kita lihat dari kejadian Supernova. Awalnya Eiichiro Oda tidak berniat untuk memperkenalkan para Supernova pada Aksabaudi. Namun, sang editorlah yang menyarankan tentang adanya Supernova. Dan dilansir dari wawancaranya, keberadaan Supernova inilah yang membuat manga ini berjalan lama. Dan apa yang terjadi dengan cerita sekarang? Dengan adanya Supernova, pertempuran menjadi terasa lebih menyenangkan. Pertempuran terasa menjadi lebih ramai. Bahkan para Supernova ini bukan hanya hadir untuk ikut berperang. Mereka memiliki tujuan yang jelas, seperti X-Drake yang memata-matai Kaido, Kid yang ingin membalas dendam, Bunny yang sekarang masih belum jelas tujuannya ada apa di Marijoa, dan Law yang sedang mencari arti Namadi. Mereka semua memiliki peran penting dalam cerita ini. Kemudian dari kasus Kaido, pada awal arc Wano Kuni, dikabarkan bahwa Eiichiro Oda kebingungan untuk membuat karakter Kaido kalah. Namun bagaimana perkembangan cerita sekarang? Sekarang cerita berjalan dengan kita yang sudah diberi solusi bahwa sepertinya Kaido bisa dikalahkan menggunakan Haki Ryuo, yang mana ini membuktikan adanya the next level Bushoshoku Haki. Lalu tentang arc Marineford, entah ini benar atau tidak, tapi kami membaca di kolom komentar video kami kemarin bahwa Eiichiro Oda pada awalnya bingung cara untuk menghentikan perang Marineford, yang kemudian pada akhirnya Eiichiro Oda mendatangkan karakter Shanks untuk menghentikan perang tersebut. Dan apa yang kita saksikan pada waktu itu, scene di mana Shanks datang di perang Marineford merupakan hal yang sangat epik. Kami ingin coba mengatakan bahwa sesuatu yang pada awalnya mungkin terlihat mengganjal, sesuatu yang pada awalnya dikatakan Eiichiro Oda kebingungan, bisa menjadi hal yang sangat mengejutkan di kemudian hari. Dan pembicaraan mengenai Shanks yang tangannya putus juga bukan dari ide Eiichiro Oda. Kami sudah pernah membahasnya bahwa sang editorlah yang menyarankan untuk memutuskan lengan Shanks agar cerita terlihat lebih dramatis. Dan dari hal tersebut, memang cerita bertambah dramatis. Kita melihat sesosok pria yang merelakan tangannya demi bocah yang tidak bisa berenang. Jadi sekarang timbullah pertanyaan, hal epik apakah yang akan terjadi di kemudian hari ketika Eiichiro Oda menjelaskan lebih detail tentang Shanks yang tangannya putus ini? Untuk sekarang, kami sepertinya baru memahami arti dari perkataan Shanks yang mengatakan kepada Rayleigh dan Shirohige bahwa Shanks mempertaruhkan tangannya demi generasi baru. Marco pada chapter 999 menolak pernyataan King secara mentah-mentah bahwa peperangan ini merupakan peperangan yang bertumpu pada generasi baru. Lalu Shirohige juga pada akhir perang Marineford, bukannya dirinya yang harus dilindungi atau Marco yang harus dilindungi, Shirohige malah memberikan perintah untuk awak krunya melindungi Luffy atau adik S menggunakan jiwa raga mereka. Dan bahkan secara terang-terangan mengatakan bahwa Teach bukanlah orang yang ditunggu oleh Goldie Roger. Goldie Roger juga pada saat sehabis pulang dari Pulau Laftel mengobrol santai dengan Rayleigh siapakah orang yang akan mencapai Pulau Laftel berikutnya. Dan Roger bertaruh sambil bercanda bahwa anaknya lah yang akan mendapatkan One Piece.
Dan kita semua tahu, anak Roger yakni Aceng menjadi donat oleh Akainu. Belum lagi dengan konsep di mana Oden Kozuki mempertaruhkan nyawanya demi Akazaya agar Akazaya bisa membuka gerbang Wano Kuni. Yang ingin coba kami katakan adalah Shanks adalah satu-satunya orang yang meneruskan mimpinya pada generasi baru tanpa mengorbankan seluruh hidupnya. Kami ulangi, jika melihat Roger, ia mengorbankan nyawanya demi era bajak laut. Oden mengorbankan nyawanya demi Akazaya yang bisa membuka gerbang Wano Kuni. Shirohige mengorbankan nyawanya demi anak-anaknya dan juga demi Luffy. 3 karakter hebat ini meneruskan mimpinya dengan cara mengorbankan nyawanya. Sedangkan Shanks hanya mengorbankan salah satu lengannya saja. Pada saat Arc Sabaody, Shanks berbicara kepada Rayleigh bahwa di East Blue ada orang yang mirip seperti Kapten. Sehingga dari poin tersebut, menurut kami sudah cukup untuk mengatakan bahwa Shanks meneruskan mimpi atau impian Roger pada Monkey D. Luffy. Perubahan pada Luffy. Pada saat sebelum insiden Luffy terjebur ke dalam lautan, Luffy sempat melakukan apapun agar bisa diajak oleh Shanks mengarungi lautan. Bahkan Luffy bersedia untuk melukai pipinya sendiri menggunakan pisau untuk menunjukkan bahwa dirinya ini cukup kuat. Luffy juga mengatakan pada Shanks bahwa pukulannya itu setara pistol. Namun, reaksi Shanks atas ocehan Luffy ini hanyalah sebuah gurauan. Tapi mari kita lihat pada kru bajak laut Shanks. Ketika Luffy sedang murung, kru Shanks malah memberikan sebuah kata-kata yang menarik. Di sini, para kru sambil berpesta berkata, "Luffy, kau terlihat seperti tidak senang. Lebih baik nikmati hidup ini." Ya, kehidupan bajak laut itu menyenangkan. Lautan yang luas dan dalam. Kamu bisa pergi ke pulau manapun dan berpetualang. Tidak ada yang lebih enak selain kebebasan. Yang mana kata-kata mereka ini langsung membuat wajah Luffy ceria kembali. Lalu kita lihat reaksi Shanks. Shanks di sini malah menyuruh anak buahnya untuk tidak mengatakan hal bodoh seperti itu. Dan Lakiru dengan wajah komedinya berkata, "Tapi bukankah itu benar?" Dan temannya yang satu lagi menjawab, "Iya, benar." Dan di lembaran komik berikutnya, salah satu kru Shanks sambil duduk berkata, "Kapten, kenapa kamu tidak mengajak Luffy sesekali? Itu bukanlah hal yang buruk." Dan Shanks malah menjawab, "Kalau begitu, salah satu dari kalian harus turun dari kapal." Yang tentunya di panel berikutnya membuat Lakiru dan kawan-kawan balik kanan bubar jalan. Setelah itu, Shanks menjelaskan bahwa umur Luffy terlalu muda. Setidaknya tunggu hingga Luffy mencapai umur 10 tahun. Hoho, sepertinya dari panel-panel ini Nakama sudah menangkap poinnya. Dari poin yang sudah kita bicarakan, Luffy ingin ikut berlayar bersama Shanks. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi setelah Luffy diselamatkan oleh Shanks. Luffy berkata, Luffy kali ini tidak akan memaksa Shanks untuk membawanya. Luffy akan membuat bajak laut sendiri. Yang kemudian Shanks malah menjahilinya dan membuat Luffy berkata, "Suatu hari aku akan mencari awak kapal yang lebih kuat dari kalian semua. Dan aku akan mencari harta karun terbesar dan menjadi Raja Bajak Laut." Kemudian Shanks dengan penggambaran yang epik memberikan topi jeraminya sebagai hadiah. Shanks membuat janji dengan Luffy agar Luffy memberikan topi jeraminya itu kepada Shanks ketika Luffy sudah menjadi bajak laut yang cukup hebat. Dan obrolan antara Shanks dan Ben Beckman juga menjadi hal yang menarik. Ben berkata, bocah itu akan menjadi besar. Dan Shanks berkata, "Ya, aku tahu, karena dia mengingatkanku pada seusia dia." Sehingga kesimpulannya, hal yang ingin coba kami katakan adalah Shanks yang kehilangan lengannya bukan sekedar kehilangan lengannya. Shanks mempertaruhkan lengannya untuk generasi baru, yang mana konsep generasi baru sedang ditekankan sangat dalam oleh Eiichiro Oda. Dan Shanks yang kehilangan lengannya ini memberikan perkembangan karakter untuk Luffy. Untuk Luffy yang awalnya ingin menjadi kru bajak laut Shanks, menjadi Luffy yang berniat untuk membuat bajak laut sendiri. Bahkan Luffy ingin mencoba untuk melampaui bajak laut Shanks. Menurut kami, ini merupakan sebuah plot yang bagus.
Eiichiro Oda secara tidak langsung sudah menceritakan sangat dalam arti tentang harapan, mimpi, dan tekad sejak awal chapter manga ini dimulai. Dan kami pikir, plot tentang Shanks yang kehilangan lengannya ini akan diperdalam lagi di kemudian hari. Suatu waktu kami akan mencoba untuk membicarakan buah setan Gomu Gomu no Mi yang diambil oleh bajak laut Shanks. Sehingga itu saja video seputar Akagami no Shanks kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diskus OP dan terima kasih banyak.